Halo, selamat sore sahabat pustaka ya. Kali ini saya ditemenin oleh Ansori yang kebetulan juga keluarga dari sahabat pustaka, khusus untuk mereview buku, atau kita sedang ada di program kerjanya sahabat pustaka, yaitu Rebook, review buku. Pada kesempatan hari ini saya dengan Ansori akan berbicara banyak tentang buku ya dari penulis Pramoedya Anantatur ya. Siap. Oke. Pramoedya Anantatur ini saya dulu baru tahu itu tahun 2013. Nah, ini ya. Yang menarik dari Ansori ini, saya banyak tahu buku Pramoedya Anantatur, bahkan pertama kali saya tahu itu siapa Pram dan lain sebagainya, dan yang membuat saya tertarik untuk baca buku-bukunya Pramoedya Anantatur ini dari Ansori gitu. Jadi gimana ini Teh, kita sore ini kita akan ngobrolin tentang buku-bukunya Pram. Oke. Worth it apa sih kita sampai ini Pram ini? Apalagi kita sebagai orang Indonesia yang punya penulis yang sangat berpengaruh menurut saya di bidang sastra di dunia. Jadi kita mulai dari apa nih, Bung Makin? Kita bahas ini aja dulu. Akhirnya kenapa kok teman-teman itu perlu untuk membaca karya-karya dari Pram itu? Ya karena menurut saya Pram ini concern setiap karyanya itu adalah perjalanan mindset ya, perjalanan mindset manusia Indonesia dari yang dulunya sangat kolot menjadi modern. Seperti itu. Jadi selalu di setiap karya-karya Pram mempunyai nilai itu. Makanya kalau kita ingin memahami bagaimana cara berpikir orang Indonesia zaman dahulu hingga sekarang, itu pasti Pram bisa itu menjelaskan melalui karya-karyanya. Jadi memang saya juga sepakat ya, banyak karya-karyanya Pram itu memang merepresentasikan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia. Itu juga bisa memberikan kita pemahaman antropologis ya, antropologis tentang peradaban bangsa Indonesia, mulai dari pra penjajahan, waktu dijajah dan pasca penjajahan itu. Jadi karya-karyanya Pram itu kalau menurut saya juga ini memberikan kita optimisme bahwa kita pernah ada pada level yang serendah-rendahnya, yang sampai ada di buku Bumi Manusia itu, misalkan seperti kita itu tidak boleh pakai sepatu. Orang yang boleh pakai sepatu itu cuma guberman atau orang-orang Belanda, terus pakai sangat realisme. Realisme sosial pada saat itu, bahkan pada perkembangannya itu bisa oleh Pram. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan tidak ada penulis seperti Pram ini, karya seperti Pram. Betul. Yang bisa menggambarkan situasi yang sangat komprehensif, sangat realismenya sangat dapat. Jadi kita ini bisa membayangkan bahwa berarti Indonesia ini dulu tidak seperti sekarang. Jadi dalam artian gini, apakah kita nanti bisa seperti mereka yang di barat? Itu sangat bisa, karena sudah banyak tokoh-tokoh yang diangkat oleh Pram, yang akhirnya beliau ini pemikirannya atau mindsetnya sudah seperti orang-orang maju di zaman sekarang. Seperti itu. Betul. Jadi memang berkat karya dari Pramoedya Anantatur itu, dialah yang bisa membuka cakrawala berpikir kita. Orang dulu beranggapan bahwa dunia itu adalah apa yang ada sekarang. Betul. Kalau kita tidak baca, teman-teman yang belum baca tuh karya-karyanya Pramoedya Anantatur itu akan kesulitan untuk bisa punya visi ke depan, untuk mewujudkan visi kesejahteraan masyarakat, terus meningkatkan harkat kehidupan kita. Itu tuh akan kesulitan karena kita tidak menganggap bahwa itu bisa gitu kan. Dengan ininya Pram itu kita bisa gitu, bahwa ini mungkin gitu menjadi lebih dekat untuk kita wujudkan ya, seperti sekarang ini. Maka Pram itu memberikan optimisme bagi para pembacanya untuk dia itu bisa break the limit, membatasi batasan-batasan di kehidupan. Kalau menurut Ansori sendiri misalnya, kira-kira apa yang menurutmu paling menarik dari karyanya Pram? Ya pasti salah satunya tetralogi Buru. Nah, jadi dari 4 tetralogi itu yang paling saya suka itu Rumah Kaca.
Rumah Kaca Rumah itu kalau Kaca tidak salah yang terakhir. Yang keempat, benar. Jadi karena saya itu orangnya kan suka ini novel, cerpen atau yang banyak monolog. Jadi di Rumah Kaca itu menurut saya monolog yang sangat panjang, yang diuraikan sangat-sangat jelas, sangat detail lah, maksudnya sangat detail oleh Pram. Jadi kita bisa merasakan bagaimana hati seorang Pangemanan, bagaimana cara dia berpikir. Jadi pokoknya ketika kita baca Rumah Kaca, kita bisa tahu bahwa serumit itu Pram itu membuat karakter. Sangat komprehensif. Nah, kalau secara umum sebenarnya yang saya senang dari karyanya Pram ini kan arus balik. Arus balik itu ternyata itu juga bagian dari tetralogi Buru. Dia menulis 4 karya ya, satu karya yang dijadikan 4. Itu kan menjadikan 4. Pertama itu yang tadi itu ya, yang Bumi Manusia, terus Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah sama Rumah Kaca. Terus setelah sekian tahun gitu, dia nulis lagi 4 karya lagi. 4 karya lagi. Itu Arus Balik, Ken Arok Ardades, terus Mangir sama Bumi Pusaran. Bumi Pusaran. Karena Bumi Pusaran Hilang. sampai sekarang hilang. Belum ketemu, iya. Belum Benar, bisa benar. diarsipkan total. Ya gimana kita kembali ke tadi yang arus balik itu kan? Ya karena menurut saya dengan apa ya, pengetahuan dia orang yang hidup di zaman anggap sekitar tahun 1940-an ya. Dia di Pulau Buru dari tahun 1960-an lah ya, ketika G30 SPKI. Dia bisa menggambarkan situasi abad ke-16. Entah masalah budaya, mindset, setting-setting latar belakang yang ada di sana pada zaman itu membuat imajinasi kita tuh lari ke sana. Jadi seperti kita nonton film abad 16. Jadi seperti ini tergambar jelas. Betul. Situ, ya. Betul. Dan menarik lagi ini, saya banyak membaca karyanya Pram itu ada semacam pattern ya yang sama. Jadi Pram itu hampir di setiap novelnya dia itu ingin selalu mengangkat tokoh dari yang sangat biasa. Kalau bahasa sekarang itu dari zero ya, seperti yang digambarkan di Ardades, terus Arus Balik, terus itu Rumah Kaca dan lainnya itu iya. Dari orang yang sama sekali bukan siapa-siapa. Dia jangankan untuk bisa memberikan perubahan untuk negaranya, untuk wilayahnya atau dunia, dia bahkan orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri itu mau ngapain gitu kan. Nah, dinarasikan oleh Pram dan saya yakin itu banyak dari kisah-kisah nyata, kisah yang disampaikan dari generasi-generasi. Mungkin karena dulu itu hanya dari ucapan-ucapan sehingga kita belum bisa merasakan dengan utuh seperti yang dituliskan Pram. Dia itu selalu mengangkat dari yang zero itu menjadi hero itu. Di kemungkinan itu akan memberikan optimisme kepada setiap pembacanya. Betul. Dengan latar belakang apapun si pembaca itu, mau dia itu orang yang putus sekolah, orang yang pengangguran dan lain sebagainya, untuk dia itu bisa benar-benar yakin bahwa dirinya bisa berkontribusi dan bisa menjadi hebat. Jadi emang yang wajib kita tanamkan dalam mindset kita sebagai orang Indonesia ya, yang selalu menganggap kita negara berkembang lah, inilah ya, kita pasti bisa sejajar dengan orang yang dianggap dari negara maju. Hanya masalah bagaimana kita mau selalu belajar. Iya, betul. Hanya masalah pengetahuan. Ya, kadang bahwa itu cuma kita hanya perlu untuk melihat kalau itu mungkin gitu kan. Betul. Nah, sayang sekali teman-teman itu ketika tidak banyak membaca, ketika wawasannya itu kurang terbuka, dia itu tidak melihat kemungkinan itu. Betul. Jadi ibarat kata ini sudah pakem nih, ini sudah anugerah dari Tuhan. Kita ini seperti ini sudah, syukuri aja apa yang ada. Pram itu kan selalu menentang itu. Ini banyak jutaan contoh. Kamu ini masih bukan yang terburuk gitu kan. Ada yang 10 kali lipat lebih buruk dari kamu dan lain sebagainya, dan bisa mewujudkan impiannya itu. Jadi sebenarnya kita itu kalau kita belajar dari karya-karyanya Pram itu lebih pada kita ini hanya butuh satu titik optimisme. Betul. Untuk kita bisa bergerak dari apa yang terjadi untuk kita sekarang ini. Tidak bisa melihat.
Karena emang kita selalu diajarkan oleh ini, apa namanya, ketakutan-ketakutan, batasan-batasan yang selalu kita dapatkan dari kecil. Jadi, oh kalian nggak boleh seperti ini, karena kita seperti ini. Harusnya kan tidak ada batasan itu. Selama kita melakukan itu hanya untuk pengetahuan, oke, silakan. Jadi kan menjadi rahasia umum gitu, atau sudah bukan rahasia lagi bahwa kita ini dibesarkan dengan ketakutan-ketakutan itu. Dengan tahayul-tahayul. Sesuatu yang mengerikan sekali ketika kita membandingkan kita, orang-orang kita yang dibesarkan dengan ketakutan itu. Mulai dari kecil kita ditakut-takuti. Hantu ini dan lain sebagainya. Ditakuti dengan etika-etika yang terlalu, ditakuti dengan dogma-dogma agama. Dogma-dogma yang berlebihan. Itu beda sekali dengan orang yang dibesarkan dengan keberanian. Kebebasan. Dengan kebebasan dan lain-lain. Nah, berbicara tentang ketakutan, tahayul dan lain sebagainya itu tadi. Saya itu sangat tertarik dengan buku yang sekarang sedang saya baca ini, yaitu Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Nah, di sana bagaimana Pram di buku pertamanya ini kan jadi 2 sesi. Dia berbicara betapa dia itu ada pada kondisi yang sangat menakutkan itu. Sangat menakutkan, di mana dia dibuang, dia difitnah dan lain sebagainya. Di sesi kedua itu akhirnya dia punya renungan-renungan yang akhirnya dia sadar gitu bahwa ternyata apa yang dia alami sekarang itu adalah produk dari bagaimana dia dibesarkan di masa lalu gitu kan. Jadi bayangkan misalkan Pram itu kan dibuang di Pulau Buru itu mulai 1965 sampai 1979 gitu. Di sana di penjara itu dia tidak boleh menulis, dia tidak boleh apa dan lain-lainnya. Dia hanya boleh diizinkan menulis pada tahun 1973 kalau tidak salah gitu. Dan dia menuliskan itu semua. Menuliskan, dia mempelajari dan renungan-renungan dipelajari. Hanya dia pada kesimpulan yang kemarin kita baca itu. Yang menarik dari apa yang kita baca itu kemarin, kalau tidak salah yang paling buat kita debat gitu ya, makanya kita banyak berdiskusi itu di bab 2 ya. Bab 2. Di bab 2 di Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Jilid 2. Jilid 2 bab 2. Nah, benar. Itu kalau dari kamu sendiri yang ditangkap itu hasil dari diskusi kemarin tuh apa tuh? Ini ada beberapa poin ya. Jadi yang pertama itu kan, emang kita ini poinnya selalu dididik dengan ketakutan-ketakutan, dengan batasan-batasan yang kita sendiri aja nggak tahu. Iya. Kita sendiri nggak tahu. Bahkan kita untuk mengetahui apa yang tidak boleh oleh agama, itu aja kita nggak boleh, itu dianggap dosa. Padahal kan kalau kita mau belajar lagi, ya enggak, semua ulama dulu seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, ada parenting di situ ya. Karena itu kan semacam kayak pesan kepada seorang anak ya. Kalau tidak salah itu Pram nulis itu seakan-akan untuk menyampaikan pada anaknya. Pada anaknya, gitu. Benar. Jadi di situ kan dijelaskan bahwa apa yang dia alami ketika kecil, ketika dia masih awal lahir sampai dia remaja, dewasa, selalu dibayangi oleh ketakutan-ketakutan sosial yang dibuat oleh orang-orang tua zaman dulu seperti tahayul-tahayul. Terus ada dogma-dogma dari para pemuka agama yang membuat akhirnya dia itu tumbuh dengan ketakutan. Nah, dari situ akhirnya dia menulis itu kan, menulis semacam catatan untuk agar anaknya tidak akan dia besarkan seperti dia. Jadi anaknya ini akan dibesarkan sebebas mungkin, bagaimana dia berekspresi, bagaimana dia mencari pengetahuan ya sebanyak mungkin, nggak tanpa ada batasan dan lain-lain. Jadi poinnya adalah ketika kita dari kecil ya menanamkan sesuatu atau ketakutan kepada anak kita, otomatis ketika dia besar ketakutan itu akan muncul dalam bentuk yang lain, Contoh seperti ini. Kita ditakuti ya, oh marip-marip jangan keluar karena ini jin waktunya keluar, kata orang zaman dulu. Ya simpelnya kan seperti ini. Kalau kita ditakuti seperti itu, oh ini sudah nyambung ke ini. Akhirnya ketika besar dia parno. Ketika maghrib, waduh ini nanti kalau sini saya apes, oh saya ini. Itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Budaya menyambung-nyambungkan yang itu kan ada logika yang tepat, tanpa ada rasionalisasi yang kuat gitu kan, memang melekat pada budaya yang
yang literasinya itu rendah. Iya, benar. Jadi memang kita itu juga sering melihat ya kalau di lingkungan saya betapa kita itu sudah benar-benar larut dalam tahayul. Dan sayangnya itu begini lagi ya. Orang yang menakut-nakutin kita itu seperti seakan-akan memang ingin mewariskan ketakutan itu pada Benar. kita. Bukan karena mereka benar-benar membuktikan ketakutan itu nyata gitu kan. Bukan, tapi dia itu seakan-akan ingin menakut-nakuti apa yang dia takuti. Jadi ingin meneruskan gitu kan hal-hal yang negatif seperti ini. Yang benar sekali yang seperti yang kamu bilang tadi itu bahwa itu benar-benar bisa kayak menghentikan kita. Jadi begini teman-teman, ini supaya tidak salah paham. Jadi kita berbicara tentang dogma agama, tentang kultur yang membesarkan kita dengan ketakutan itu, supaya tidak salah paham. Teman-teman sangat saya rekomendasikan untuk membaca karya-karyanya Pram, supaya maksudnya bisa menangkap dengan jelas apa yang kita maksud. Benar, Jadi benar. bukan kita ini membenci kultur kita, tapi memang ada hal-hal yang miss, terjadi ya. itu yang sebenarnya tidak seperti itu gitu. Bahkan kalau kita berbicara konteks agama misalkan, sebenarnya para pemuka-pemuka agama yang menjadi besar, para nabi dan lain-lainnya, orang yang melakukan pencarian-pencarian Benar. sebelumnya dan lain-lainnya, bukan dibesarkan dengan dogma yang sudah pakem dan tidak boleh di ini dan lain sebagainya. Sehingga saya sangat merekomendasikan sekali untuk teman-teman itu bisa meningkatkan budaya literasi supaya tidak terjebak dalam satu ruangan dan tidak menganggap bahwa yang benar-benar layak untuk dijadikan the way of life ya, maksudnya jalan hidupnya dia ya itu, supaya biar membuka lagi gitu kan. Seperti itu. Benar. Jadi yang perlu kita kuatkan lagi di sini adalah literasi kita. Karena di setiap kultur atau mungkin ada ilmu-ilmu agama yang kita terima, ketika kita pikirkan lagi sebenarnya tidak semenakutkan itu. Tidak semenakutkan itu, malah ketika kita memahami dengan literasi, dengan logika kita bisa menjelaskan secara lebih luas. Jadi ke semua orang kita bisa jelaskan, karena kita mempelajari semua hal, tidak memahami hal itu secara satu sudut pandang, seperti itu. Jadi memang kita akhirnya ada pada satu titik yang kita ada kesimpulan bersama bahwa ya literasi itu sangat penting. Sangat penting. Kesadaran berliterasi. Literasi itu kan bisa dengan membaca buku, banyak berdiskusi dengan teman-teman. Ya bisa juga misalkan dengan nonton film, belajar dari film, belajar apalagi sekarang sudah ada channel-channel YouTube, membuka wawasan kita dan lain sebagainya itu. Karena sepertinya literasi itu adalah solusi dari kondisi kita, semua permasalahan kita saat ini itu karena kita kurang literasi. Benar. Dan menariknya kan, ketika kita punya literasi atau ilmu dan pengetahuan, itu bisa dibuktikan. Tidak seperti tahayul dan mitos-mitos yang sampai sekarang pun nggak ada buktinya. Jadi kalau ada orang, kalau kita lihat bukunya Pram tadi Bung Makin ya, dari awal pasti dia ngangkat orang yang nol ya, dari nol jadi sesuatu. Ya. Dan sekarang banyak orang yang seperti itu. Sangat banyak kalian temui. Aktor-aktor. Sangat banyak. Ya kalau kita pengusaha besar ada Khairul Tanjung, Pak CT itu kan dari orang biasa. Banyak lah orang yang dari nol sampai akhirnya jadi orang terkaya atau terapalah, yang penting mereka jadi orang sukses di bidangnya. Artinya kesempatan itu ada. Cuma kalau kita banyak malah. Tapi kalau kita tidak terliterasi dengan baik, kita tidak akan pernah menangkap, jangankan menangkap ya, menganggap itu kesempatan aja kita tidak bisa, apalagi menangkapnya gitu. Nah, itu ada pada karena kita terliterasi. Kalau bahasanya Bung Dedi itu terbudaya dengan literasi. Jadi kita memang harus mulai dari keseharian kita itu membiasakan untuk beradaptasi dengan literasi. Nah teman-teman tadi jadi gini, untuk membuka cakrawala kita ya, agar kita nanti bisa paham apa yang dibahas di sini. Coba kalian ikuti dulu buku-bukunya Pram, bagaimana dia itu mendobrak mindset orang Indonesia zaman dulu, akhirnya menjadi mindset orang modern. Jadi agar kita paham nanti seperti apa alur pembahasan kita sekarang ini. Minimal lah baca buku tetraloginya Pram ya, tetralogi pertama, tetralogi kedua, dan Nyanyi Sunyi Seorang Bisu yang kedua ini. Benar. Yang kedua, karena yang pertama itu kan dia membicarakan tentang ini tentang realisme yang ada di penjara di buku itu. Nah, yang kedua itu dia mulai
merenungi apa yang sudah lebih ke renungan pribadi. Itu saya sangat rekomendasikan itu. Oke, mungkin itu saja dulu obrolan kita tentang literasi yang kita dasarkan pada karyanya Pramoedya Anantatur ini. Mungkin ada hal terakhir yang ingin disampaikan berkenaan dengan edisi ini, Teh? Ya, jadi ini mungkin nanti akan dibahas lebih spesifik ya, mungkin sama teman-teman yang sudah berkeluarga. Jadi sini kan ada sisi parenting yang sangat penting menurut saya. Jadi nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya tentang parenting, di mana saya juga dapat referensi dari James Redfield. James Redfield itu juga pernah bahas tentang Celestine Profesi. Kalau nggak salah di pengetahuan yang ke-11, kalau nggak ke-10 itu tentang parenting itu ada. Jadi bagaimana nanti kalau sahabat-sahabat atau teman-teman penasaran, mungkin kita nanti akan bahas dengan teman-teman yang sudah berkeluarga. Betul. Seperti itu. Ya, saya juga ucapkan selamat untuk Ansori yang baru menjadi the new father ya. The new father. Dia baru punya bayi cowok, selamat. Cowoknya bayinya ganteng. Namanya siapa tuh? Al ya, luar biasa. Terinspirasi dari ininya Ahmad Dhani? Enggak dong. Jadi saya termasuk dari ilmuwan muslim. Luar biasa. Nanti berbicara dengan berkenan dengan parenting ini akan dibahas oleh teman-teman kita yang sudah berkeluarga mungkin, biar lebih enak gitu bahasanya. Lebih intinya dari sesi ini kita sangat merekomendasikan teman-teman untuk sadar literasi, terbudaya dengan literasi itu, utamanya karena sesi ini ngangkat ininya orang-orang Indonesia nih, terutama orang-orang yang ada di Jawa yang belajar ke Jawa dan lain sebagainya, supaya lebih bisa memahami realisme Indonesia mulai dari abad-abad sebelumnya sampai saat ini, itu bisa melihat optimisme dari masyarakat yang tertinggal. Itu teman-teman butuh banget untuk baca bukunya Pram. Dan teman-teman, apa yang kita bahas sekarang ini juga belum tentu benar semua, pasti ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Itu teman-teman kalau misalkan menemukan poin-poin yang butuh dikoreksi dari obrolan kita, boleh teman-teman koreksi dari komen dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sahabat pustaka.